Israel kembali menjadi sorotan dunia. Setelah sebelumnya dilanda kebakaran hebat yang melahap hutan-hutan, permukiman, dan bahkan kompleks industri, kini negeri itu harus menghadapi ujian baru yang tak kalah mengerikan. Banjir bandang. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, 2 bencana besar menghantam negeri itu silih berganti. Banyak yang menyebut ini sebagai azab Tuhan yang nyata karena kesombongan dan kezaliman yang selama ini dilakukan oleh otoritas negeri itu. Kebakaran besar menghancurkan wilayah strategis. Hujan lebat disertai angin kencang membuat sejumlah daerah di Israel Selatan terendam banjir pada Minggu 4 Mei kemarin. Hal ini menambah daftar bencana yang melanda negara tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Pada tanggal 23 April 2025, api mulai berkobar di wilayah pegunungan Yerusalem bagian barat. Angin kencang dan suhu tinggi yang mencapai 43 derajat Celcius mempercepat penyebaran api hingga menjalar ke berbagai titik. Api membakar hutan-hutan pinus, rumah-rumah warga, serta fasilitas umum. Dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari 150 rumah hancur dan ribuan orang dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran bekerja siang malam, namun sulit mengendalikan api. Terjadi kekacauan di berbagai kota, jalanan macet, warga panik, dan rumah sakit dipenuhi korban luka akibat kebakaran. Pemerintah Israel menyatakan keadaan darurat nasional. Menurut laporan resmi dari pemerintah Israel, lebih dari 27 orang meninggal dunia akibat kebakaran. Sebagian besar karena terjebak di dalam rumah yang terbakar. Selain itu, 128 orang mengalami luka serius. Rumah sakit di Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa kewalahan menangani pasien. Kerusakan infrastruktur sangat parah, jaringan listrik padam di sebagian besar wilayah selatan dan barat Yerusalem. Beberapa sekolah dan rumah ibadah turut hancur terbakar. Namun belum sempat negeri itu pulih dari musibah ini, bencana lain datang dengan cara yang lebih mengejutkan. Pada tanggal 2 Mei 2025, hanya 9 hari setelah kebakaran besar, langit di atas wilayah utara Israel berubah menjadi gelap. Awan hitam menggulung dan angin mulai bertiup kencang. Tidak ada yang menduga bahwa hujan deras yang turun saat itu akan menjadi pemicu bencana berikutnya. Dalam waktu 3 jam, curah hujan mencapai lebih dari 150 mm, angka yang biasanya hanya terjadi dalam sebulan. Sungai-sungai kecil meluap dan bendungan-bendungan tidak mampu menampung volume air yang tiba-tiba naik drastis. Air menyapu perkampungan, kota, dan jalan-jalan raya. Banjir bandang melanda beberapa wilayah seperti Nazaret, Tiberias, dan Beit She'an. Air bercampur lumpur menghantam rumah-rumah penduduk, mobil-mobil hanyut, dan jembatan-jembatan roboh. Banyak warga terjebak di atap rumah, menunggu pertolongan. Militer Israel dikerahkan untuk evakuasi, namun akses ke banyak daerah terputus. Korban jiwa kembali berjatuhan. Hingga berita ini diturunkan, 34 orang dilaporkan tewas akibat banjir, sementara 11 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Tenda-tenda darurat didirikan, dan bantuan kemanusiaan mulai mengalir dari beberapa negara. Yang menarik, di tengah kehancuran, mulai terdengar suara-suara yang menyerukan pertobatan. Seorang rabi senior di Yerusalem menyatakan bahwa 2 bencana ini adalah peringatan keras dari langit. Ia mengajak umat Yahudi untuk merenung dan menghentikan segala bentuk arogansi dan ketidakadilan. Namun, di sisi lain, banyak pula yang menolak anggapan ini sebagai bentuk azab. Mereka menyebutnya sebagai fenomena alam biasa. Pemerintah Israel bahkan menyalahkan perubahan iklim global dan kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai penyebab utama. Negara-negara sahabat menyampaikan belasungkawa dan bantuan, namun sebagian publik dunia, khususnya dari negara-negara Muslim, menyoroti bencana ini dari sisi spiritual. Di berbagai media sosial, viral video dan tulisan yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Israel adalah balasan atas berbagai kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Tagar seperti Arlington Azab Tuhan Nyata, Awad Syaji Keadilan Ilahi, dan Doa untuk Palestina menjadi trending topik di X, sebelumnya Twitter. Banyak tokoh-tokoh keagamaan dari berbagai negara menyerukan agar dunia mengambil pelajaran dari bencana ini.
Sementara itu, di Palestina, rakyat masih hidup dalam keterbatasan. Meski tidak terkena langsung dampak kebakaran maupun banjir, wilayah Gaza dan tepi barat tetap berada dalam tekanan. Namun, banyak warga Palestina yang menyebut bencana ini sebagai bentuk keadilan Tuhan. Kami tidak bersukacita atas penderitaan siapapun, tetapi ini adalah peringatan bagi mereka yang merasa berkuasa di dunia, ujar seorang warga Gaza dalam wawancara dengan media lokal. Dengan dua bencana besar yang terjadi dalam rentang waktu singkat, Israel kini berada dalam krisis yang dalam. Para ahli memperkirakan butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran dan infrastruktur yang hancur akibat banjir. Ekonomi terguncang, banyak investor menarik dananya, pariwisata lumpuh total, sektor pertanian rusak parah, rakyat mulai mempertanyakan arah kepemimpinan dan kemana negeri ini akan dibawa. Banyak pihak mendesak agar pemerintah Israel tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga melakukan introspeksi moral dan spiritual. Seruan untuk berdamai dengan Palestina kembali menggema, sebab banyak yang percaya bahwa perdamaian sejati hanya bisa diraih dengan keadilan. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa elit politik Israel akan mengubah kebijakannya. Di balik dua bencana besar ini, tersimpan pesan yang dalam. Ketika kekuasaan, teknologi, dan militer tak mampu menyelamatkan sebuah negeri dari kobaran api dan derasnya banjir, manusia baru sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, kehendak Tuhan. Israel, negeri yang selama ini dikenal kuat, kini berlutut di bawah langit yang murka. Apakah ini awal dari perubahan besar, ataukah hanya sebatas episode duka yang akan dilupakan? Setelah banjir reda, air yang menggenang berubah menjadi kubangan penyakit. Ribuan warga Israel kini menghadapi ancaman baru, wabah penyakit menular. Rumah sakit darurat didirikan di sekolah dan balai kota. Banyak warga terserang diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Lembaga Kesehatan Dunia WHO turut turun tangan membantu menangani krisis kesehatan ini. Namun terbatasnya air bersih dan logistik memperparah kondisi. Di banyak titik pengungsian, bau busuk dan air kotor menjadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak adalah korban paling rentan. Tidak hanya kehilangan rumah dan keluarga, mereka juga kehilangan akses terhadap pendidikan. Sekolah rusak dan tidak ada guru. Trauma menyelimuti mereka. Tim psikolog dari luar negeri diterjunkan, tapi jumlahnya belum cukup. Seorang anak bernama Lior, 9 tahun, mengatakan dalam wawancara, "Saya lihat api membakar rumah kami, lalu air datang dan semua hanyut. Saya hanya punya baju ini." Kisah seperti Lior kini tersebar di berbagai media, menambah nestapa negeri yang sebelumnya angkuh. Beberapa rabi kembali mengeluarkan ramalan mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa bencana belum selesai. Ini baru awal. Jika negeri ini tidak berubah, maka kehancuran yang lebih besar akan datang. Mereka menunjuk pada naskah-naskah kuno Yahudi yang menyebutkan bahwa jika kezaliman merajalela, maka bumi akan memuntahkan murkanya dalam bentuk api dan air. Kini ramalan itu terasa nyata. Para analis geopolitik bertanya-tanya, mengapa Israel, negara dengan teknologi tinggi dan sistem mitigasi bencana canggih, bisa porak-poranda hanya dalam 2 minggu? Beberapa menjawab, ini bukan sekadar bencana alam, tapi kehancuran moral yang membawa azab. Kekerasan terhadap Palestina, pengusiran paksa, perusakan rumah ibadah, dan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan disebut sebagai faktor spiritual yang tak bisa diabaikan. Dunia seolah melihat bahwa ketika keadilan diabaikan, maka langit pun bicara. Di akhir laporan ini, seorang wanita tua bernama Miriam menatap reruntuhan rumahnya di Haifa. Dengan suara lirih, ia berkata, "Mungkin Tuhan sedang bicara, mungkin sudah waktunya kami berhenti menyakiti dan mulai menyembuhkan." Miriam bukan siapa-siapa, namun ucapannya menggambarkan jeritan hati bangsa yang sedang dirundung azab. Apakah jeritan itu akan sampai ke telinga para pemimpin mereka?